Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materi kita yang lalu. Terakhir kita pertemuan yang lalu mengenai kalam, kemudian kalimah, dan kalimah itu terbagi tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi pembahasan kita nanti seputar itu dulu. Pertama kita membahas isim, kemudian masuk ke fi'il, kemudian terakhir huruf. Jadi untuk ini terakhir yang lalu pembagian kalimat. Jadi untuk judul besarnya pertemuan kali ini judulnya isim atau al-ismu. Isim. Yang pertama pada kajian isim ini yang mesti kita ketahui adalah pengertian dari isim. Secara ringkas, isim itu artinya kata benda. Itu sudah yang lalu. Jadi selanjutnya ialah kita mesti tahu apa itu tanda-tanda isim. Jadi buat subjudulnya tanda-tanda isim. Baik, yang pertama tanda isim itu singkat saja, setiap nama orang atau nama benda. Setiap nama orang atau nama benda. Contoh, Zaidun atau Fatimah. Lagi Kitabun. Nah, ini misalnya contohnya. Zaidun, kenapa dia isim? Karena dia nama orang. Fatimah, kenapa isim? Nama orang. Kitabun, kenapa isim? Karena dia kata benda. Jadi itu yang pertama, tanda isim setiap nama orang atau nama benda. Baik, yang berikutnya tanda kedua beralif lam. Alif lam itu dia misalnya seperti ini. Alif lam, beralif lam. Contoh, misal al-masjid, al-madrasah. Ini isim. Kenapa isim? Karena ada alif lam. Al-masjid ada alif lam, jelas dia. Ini juga ada alif lam. Ada alif lam. Jadi kalau setiap dia kata ada alif lam kita lihat itu pasti isim. Terserah apa artinya kita tidak tahu, barisnya juga belum dapat misalnya. Yang penting asalkan kita lihat ada alif lam, ini pasti isim. Baik, itu tanda kedua. Berikutnya tanda ketiga, berbaris tanwin. Tanda ketiga berbaris tanwin. Tanwin boleh baris dua di atas, baris dua di bawah, atau baris dua di depan. Fathatain, kasrotain, dhammatain. Nah, ini tanwin. Contoh misalnya qalamun. Nah, misalnya hati batun. Ini isim. Kenapa? Karena dia ada baris tanwin, ada tanwin. Ini tanwin. Jadi kalau kita lihat nanti ada kalimat dia berbaris tanwin, itu pasti isim. Kalau dia di kitab kuning mungkinlah kita tidak dapat barisnya karena kitabnya tak berbaris. Jadi kalau mau kita cari misalnya ada kitab yang berbaris, lihat kalau ada baris tanwin itu pasti isim. Misal kalau mau mencari-cari kalimat-kalimat isim, cari misalnya di Al-Quran. Asalkan nampak kita dia berbaris tanwin itu berarti isim. Untuk sebagai latihan. Jadi kalau dia orang yang sudah paham pasti nanti tahu dia itu apakah dia berbaris tanwin atau tidak kalau di kitab kuning. Jadi kalau mungkin kita yang dasar ya bisa jadi lihat yang ada alif lam. Kalau ada alif lam itu pasti isim. Jadi inilah tiga ini dulu untuk tanda-tanda isim. Tiga ini yang wajib. Apakah tanda isim itu cuma tiga ini? Tidak. Tanda isim itu masih banyak lagi. Tapi untuk
tahap dasar, karena ini pembelajaran nahwu sorof tingkat pemula atau tingkat dasar. Jadi yang tiga ini yang wajib diketahui, mesti dihafal, langsung hafal, mesti wajib hafal. Usahakan langsung hafal tiga ini. Yang pertama, singkat saja, setiap nama orang atau nama benda. Kemudian yang kedua beralif lam, yang ketiga berbaris tanwin. Asalkan kalian lihat ada salah satu saja dari yang tiga ini, itu pasti isim. Pasti dia isim. Entah apapun misalnya artinya, asalkan nampak dia, kelihatan ada salah satu dari yang tiga ini, itu pasti isim. Baik, mungkin selanjutnya ada tambahan sedikit khusus mengenai alif lam dan tanwin. Alif lam dan tanwin ini tidak boleh dia berjumpa dalam satu kalimat, dalam satu kata, dan tak boleh juga dua-dua tak ada dalam satu kata. Jadi jangan sampai nanti udah jauh perjalanan, kajian sudah jauh, ternyata pas membarisi salah. Oke, contoh misal untuk lebih jelasnya kita buat misalnya, contohnya kita buat Al-Kitab. Misal lagi Al-Kitabun. Dari 4 kalimat ini, 4 kata ini, ada yang salah penulisan barisnya, ada yang benar. Yang pertama Al-Kitabu, ini penulisannya benar. Kenapa benar? Karena di awal ada alif lam, kemudian tidak dia bariskan dhammah, tidak dhammatain, tidak dia bariskan tanwin, maka benarlah penulisannya. Yang kedua Al-Kitabun, ini salah, barisnya salah. Kenapa salah? Di awal ada alif lam, kemudian dia tanwinkan juga lagi, ini salah, tidak boleh dia tanwin. Kemudian Kitabun ini penulisannya benar. Kenapa benar? Di awal tidak ada alif lam, kemudian dia tanwinkan, maka benar. Tidak ada alif lam, wajib tanwin. Kemudian yang ketiga, yang keempat ini salah. Kenapa salah? Di awal tidak ada alif lam, kemudian di sini tidak dia bariskan tanwin, maka salah. Mesti dia tanwin. Jadi intinya isim itu kalau dia beralif lam tidak boleh dia dibariskan tanwin. Kalau dia tidak beralif lam maka dia wajib dibariskan tanwin. Intinya tidak boleh dua-dua ada dalam satu kata, satu kalimat, dan tidak boleh juga dua-dua ada. Tidak boleh juga dua-dua tak ada. Jadi itu begitulah penulisan untuk membarisi isim. Baik, mungkin ini saja yang disampaikan. Intinya tadi isim itu tandanya yang wajib dihafal, mesti hafal langsung. Yang pertama setiap nama orang atau nama benda, kemudian beralif lam, kemudian berbaris tanwin. Jadi 3 ini dulu tanda-tanda isim. Kalau nanti yang lain ada dapat cari-cari di kitab, boleh silahkan. Misalnya nanti ada lagi tanda isim didahului huruf jar misalnya, atau dia berbaris kasrah, itu juga isim, atau didahului huruf nida, atau juga beridhofah, dan lain-lain. Itulah tanda-tanda isim, boleh dicari, silakan dicari. Tapi yang wajib dihafal yang 3 ini jangan sampai lupa. Ini yang paling penting dalam kajian mengenai tanda-tanda isim. Wallahu a'lam. Saya dulu yang bisa disampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan disampaikan pertanyaannya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.